is the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ekonomi syariah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita ini masih pandemi COVID-19, tapi semoga kita selalu sehat ya Teh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama aku, Indi, akan menemani kalian semua kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi kali ini aku bakal nemenin kalian di acara Fokus. Nah, pasti kan kalian bertanya-tanya nih, Fokus tuh apa sih dan seperti apa? Jadi Fokus itu singkatan dari Forum Obrolan Kewirausahaan Syariah, di mana Fokus ini merupakan program kerja dari Departemen Kewirus Hima Ikopin, Hima Eksyar Ikopin. Nah, sebelum dilanjut, aku bakal ngejelasin gitu maksudnya Fokus itu seperti apa. Nah, jadi Fokus itu merupakan acara perbincangan atau talk show dengan orang yang paham mengenai kewirausahaan dan bisnis syariah untuk membagikan di media sosial agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat, juga memotivasi agar bisa memulai dan menjalankan bisnisnya. Nah, jadi kan siapa tahu teman-teman di rumah ada yang ingin memulai bisnis tapi masih bingung, takut atau nggak yakin sama diri sendiri bisa atau enggak gitu. Nah, kalian tonton terus acara ini sampai selesai. Siapa tahu kalian itu terdorong atau termotivasi gitu setelah nonton acara Fokus ini. Nah, teman-teman, pada Fokus perdana kali ini, meskipun virtual, tapi insya Allah bakal sangat amat bermanfaat. Nah, jadi kita ini akan berbincang-bincang dengan kakak tingkat kita, kakak tingkat angkatan 2017 sekaligus owner dari Soleha Store 24, yaitu Teh Agustini Solihati. Sebelumnya kita sapa dulu ya teman-teman. Halo Teh Agus. Ya, halo Indi. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya Teh Agus sudah terhubung dengan kita di acara Fokus. Ya. Sebelumnya apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Gimana Indi sendiri, baik? Alhamdulillah baik Teh. Kalau boleh tahu Teh sekarang sibuk apa? Sibuk apa? Ya, kalau dibilang sibuk. Kalau dibilang sibuk mah enggak ada, emang enggak pernah sibuk ya. Maksudnya gak banyak kegiatan juga. Tapi akhir-akhir ini ya mungkin kalian tahu juga kalau misalkan Teteh kan semester akhir, jadi memang lagi gencar-gencarnya beresin skripsi kayak gitu. Apalagi sekarang udah mau satu tahap lagi ya, tinggal sidang akhir dan persyaratannya ya lumayan aja kayak gitu buat mempersiapkannya. Semangat Teteh, kita doain ya Teh, semoga lancar nanti sidangnya, terus dimudahkan lah segalanya. Amin, kalian juga lancar kuliahnya, tetap dijaga semangatnya, kesehatannya juga. Amin, makasih Teh. Kita juga ucapin terima kasih kepada Teh Agustin udah bisa nyempatin waktunya gitu buat sharing-sharing kita atau berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu ke kita, dan pasti kita bakal termotivasi gitu Teh. Ya sebelumnya maksudnya makasih juga buat khususnya kalian gitu ya udah mau undang. Sebenarnya sih malu juga pas saat diundang ya buat acara ini. Malunya kenapa? Karena ya banyak gitu ya yang udah, maksudnya bisnisnya itu tuh udah melebihi, udah dibilang sukses lah. Kalau Teteh mah kan belum bisa dibilang sukses, masih ya bisnis kecil aja kayak gitulah. Menyalurkan passion, ketertarikan. Iya. Ya kita juga kan pengen ngedenger lah pengalaman Teteh. Siapa tahu kan teman-teman di rumah juga yang pengen mulai berbisnis itu kayak siapa tahu sama gitu ceritanya, kayak awal-awal Teteh berbisnis dan kayak pengen cari motivasi atau dorongan-dorongan semangat gitu. Ya Teh? Ya.
Jadi gini Teh, sebelumnya kita juga sudah menyiapkan pertanyaan dan insya Allah mungkin itu pertanyaannya mewakili teman-teman di luaran sana. Dan sebelumnya juga kita udah membuka forum Q&A di akun Instagramnya Hima Eksyar. Dan alhamdulillah itu banyak banget yang berpartisipasi dan antusias gitu buat memberikan pertanyaan. Mungkin di antara mereka juga ada yang kebingungan gitu buat mulai bisnis tuh seperti apa, terus tuh melawan rasa takut tuh seperti apa, dan alhamdulillahnya ya banyak yang antusias gitu. Ya gimana Indi? Mau mulai aja, mulai ke forum obrolan kita tentang bisnis. Boleh. Oke. Ini mah dari aku aja ya Teh. Aku mau bertanya kayak awal mulanya berdirinya Soleha Store tuh gimana sih? Terus Soleha Store tuh diambil dari mana gitu namanya? Namanya? Iya. Kalau misalkan sedikit cerita panjang sih kalau diceritain ya kalau mengenai bukan terbentuknya pemilihan nama Soleha Store itu. Nah sebelumnya mungkin Teteh itu emang udah jualan itu mulai dari SMA kelas 2 tuh udah mulai sampai perawalan kuliah lah kayak gitu. Nah terus pas awal kuliah emang sempet off juga karena kan peralihan ya, maksudnya kebanyakan Teteh barang di sana di Dharma Raja, sedangkan Teteh di Jatinangor, jadi takut gak sampai tepat waktu gitu ngituin barang ke customernya. Jadi off dulu tuh sampai semester 4-5 kalau nggak salah. Nah 6-7 tuh mulai lagi. Nah di situ tuh berpikir selama Teteh maksudnya ngejalanin usaha itu tuh ya memang ada yang beli, cuman jadi Teteh tuh nggak bisa buat nge-manage-nya, nggak bisa buat nge-manage keuangannya kayak gitu. Jadi keuntungannya itu ya udah habis aja kayak gitu dibeliin keperluan kayak gitu. Nah belum kepikir buat nge-manage, yang penting ya dapat uang kayak gitu. Nah setelah dipikir-pikir, setelah belajar kan di kuliahan ada kewirausahaan ya yang Bapak Nanang itu. Tuh Teteh juga banyak ngobrol sama Pak Nanang mengenai bagaimana sih Pak, maksudnya kalau kita mulai usaha kan kita juga pengen berkah ya, istilahnya bukan kita aja yang berkah tapi buat orang lain juga kayak gitu. Nah di situ Teteh sempat mikir kayak gitu buat bikin ciri khas sendiri ya, karena kan banyak ya yang jualan kerudung kayak gitu. Nah Teteh tuh pengen bikin ciri khas sendiri dari Teteh sendiri kayak gitu biar dikenal sama orang. Nah tercetuslah nama Soleha Store. Nah di situ juga Teteh nggak sendiri, maksudnya ada salah satu teman Teteh yang memang tinggal di Sumedang, di daerah Sumedang, yang bisa ngehandle kayak gitu. Nah itu tuh hasil diskusi berdua kayak gitu, karena alhamdulillah maksudnya sama-sama kita kan bermodal bersama gitu, bermodal berdua. Dari hasil alhamdulillahnya kita kan sama-sama dapat beasiswa ya di kampus masing-masing. Nah dari hasil uang beasiswa itu tuh kita pengen diolah jadi modal bisnis kita biar adalah tabungan gitu. Jadi tercetuslah nama Soleha Store. Itu sebenarnya dulu tuh namanya Love is Sweet. Nah itu geli sih, maksudnya lebay gitu maksudnya, belum terpikir ya. Terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu, kayak kan ini tuh produk buat cewek gitu ya, muslimah, kerudung apalagi, jadi ya identitas dengan Soleha kan, kalau cewek ya udah jadi Soleha Store 24 itu diambil dari tanggal lahir Teteh sendiri kayak gitu. Jadi produk di Soleha Store tuh cuman kerudung atau ada yang lain? Kalau dulu sebelum nama Soleha Store itu Teteh juga jual lainnya seperti kayak outer, terus celana bahan buat cewek kayak gitu, terus daleman. Tapi setelah nama Soleha Store itu kan benar-benar maksudnya produksi sendiri ya. Memang sih maksudnya kerjasama dengan salah satu konveksi, cuman kita kan terbatas modal juga, jadi kita menggunain modal yang ada dulu. Jadi
ya udah kita fokusin dulu di kerudung kayak gitu. Yang emang udah dikenal juga sama orang-orang sih kayak gitu kalau misalkan kerudung kan. Jadi bisnisnya Teteh tuh bisa disebut join ya Teh? Kan Teteh bareng-bareng tuh modalnya sama temen. Nah, iya bisa bilang gitu. Cuman memang itu atas ajakan Teteh sendiri sih kayak gitu. Sebelumnya kan sebelum itu tuh emang bisnis sendiri. Nah, setelah maksudnya evaluasi diri, banyak maksudnya seiring berjalannya waktu itu Teteh tuh evaluasi diri ya, maksudnya Teteh tuh ngerasa ada sesuatu yang kurang kayak gitu, kok gak berkembang istilahnya kayak gitu kan. Nah, berpikir terus evaluasi diri, temulah kekurangan diri Teteh sendiri. Jadi Teteh tuh kayak punya konsep, Teteh tuh suka, maksudnya ide tuh suka tiba-tiba datang, konsep tuh suka tiba-tiba datang, dan itu tuh kayak susah banget buat ngeeksekusi di lapangan. Nah, Teteh tuh harus ada orang yang nge-backing di lapangan kayak gitu. Jadi Teteh putusin buat ngajak salah satu temen Teteh kayak gitu, dan kebetulan passionnya sama dan cara pemikirannya juga sama dia. Jadi ya udah Teteh ajak teman Teteh itu sekalian, ya dia yang handle di rumah kayak gitu. Gimana? Ya, jadi nyambung gitu kan kalau misalkan kita usaha nih join sama temen yang pemikiran gitu, passion itu pasti nyambung ya Teh. Karena ya saling saling menutupi kekurangan masing-masing, terus saling melengkapi lah. Dia kelebihannya di sini, Teteh kelebihannya di sini, ya udah saling melengkapi aja kayak gitu. Oke. Terus pengen tahu dong cara pemasaran Teteh gitu untuk memasarkan produk Teteh itu kayak gimana, seperti apa? Kalau pemasaran sih ya pasti di WhatsApp ya, maksudnya bikin SW di WhatsApp, di Instagram kayak gitu. Nah, itu tuh bikin maksudnya kayak katalognya sendiri tuh bikin edit sendiri kayak gitu. Ya amatir lah, maksudnya kalian semua juga pinter desain. Kalau Teteh mah maksudnya masih biasa-biasa lah, cuma edit-edit biasa kayak gitu. Nah, Teteh juga sebenarnya punya WhatsApp bisnis yang di akun Instagram Saleha Store itu dicantumin kan, ada nomornya. Nah, itu tuh akun bisnisnya. Jadi di akun bisnis itu emang disimpan juga katalog produknya kayak gitu, beserta rinciannya, bahan yang kayak gitu sama harganya kayak gitu. Jadi melalui sosial media lah selebih kayak gitu, sama aja. Terus Teteh itu nggak punya toko tuh kayak di Shopee atau Lazada gitu, atau apa cuman hanya di sosial media kayak Instagram, WA gitu? Nah, kalau misalkan itu banyak sekali sih, maksudnya yang nyaranin juga ya, banyak nyaranin buat buat bikin di Shopee kayak gitu ya. Nah, sebenarnya pengen banget buat bikin di Shopee, cuman dipikir maksudnya dari hasil pemikiran gitu ya, dilihat dari kemampuan juga, sekarang waktu terbatas juga. Nah, kayaknya belum bisa, karena kenapa? Untuk stok kan kalau misalkan di Shopee kita harus punya stok ya, harus punya stok dulu, restock gitu harus banyak. Nah, sedangkan kita produksi itu maksudnya kita bikin semampu modal yang ada kayak gitu, jadi nggak semuanya, jadi takutnya kita gak bisa memenuhi keinginan customer kayak gitunya. Mungkin next time bisalah untuk di Shopee. Maksudnya kan perlu rundingan juga ya sama teman Teteh kayak gitu, karena kan sekarang sama-sama lagi semester akhir, jarang ketemu, terus emang fokusnya terbagi kayak gitu. Jadi mending ya udah nanti aja dulu kayak gitu, nanti dipikirkan lagi, insya Allah mungkin secepatnya kayak gitu. Oke, makasih Teh. Terus itu dari sekian banyak produk nih ya Teh, kan banyak nih produk yang buat jadiin bisnis gitu. Nah, kenapa Teteh ngambil produk kerudung gitu? Kan banyak juga yang lain yang jualan kerudung. Apa gitu daya tarik Teteh bisa milih produk itu gitu, kerudung atau kebutuhan perempuan? Nah, kenapa pilih kerudung? Jawabannya emang maksudnya dari dulu ya, dari SMA emang kerudung juga. Jadi maksudnya banyaklah teman-teman yang emang udah tahu kalau misalkan Teteh jualan kerudung kan. Cuma bedanya ya kalau misalkan dulu kan belum dikenal nama Saleha Store-nya itu kan, karena belum punya nama, jadi cuma jadi reseller lah kalau dulu kayak gitu. Cuma ngambil dari toko kayak gitu, dari kakak tingkat waktu itu. Nah,
makanya pengen diterusin aja gitu, tapi dengan ciri khas lain. Makanya Teteh tuh pengen dari si jualan kerudung itu ya, ya betul kata Indi tadi, emang banyak ya yang jualan kerudung, aksesoris wanita kayak gitu. Nah cuman kita cari pembeda aja, misalkan ya dari segi packagingnya, kan kalau misalkan kerudung doang tuh itu kayak maksudnya ya simpel-simpel aja gitu packagingnya gitu kan. Nah Teteh tuh pengen beda dari segi packaging kayak gitu. Maksudnya dari kan packaging itu bikin sendiri ya, kalau Teteh belum maksudnya belum bikin kayak tote bag kayak gitu di sablon kayak gitu belum. Jadi cuma pakai label yang gantungan gitu sama apa sih tali jerami kayak gitu, terus sama dari kertas ya, bikin sendiri kayak gitu ya. Jadi bikin pembeda aja lah gitu ya. Ya sesuai kesukaan kita lah, intinya kita suka nih sama model kayak gini, pasti kalau misalkan kita ngerjain sesuatu atas dasar suka itu kayak seneng aja gitu, beda feel-nya. Nah itu Jadi gitu. awal itu Teteh emang sempat pernah ini ya, jadi reseller gitu. Nah Teteh tuh pokoknya dari SMA kelas 3 ya, SMA kelas 2 itu sampai kuliah jadi reseller kan. Nah pas op itu sampai semester 4, nah 6, 5, 7 itu mulai lagi. Nah itu tuh sempat bingung, maksudnya Teteh tuh reseller tapi maksudnya kayak nggak ada kepuasan buat Teteh sendiri, kayak apa sih manfaatnya kayak gitu, cuma ya dapat keuntungan ya udah beliin sesuatu yang emang buat memuasin diri sendiri. Teteh tuh ngerasa ada yang ganjal, maka dari itu Teteh tuh ngobrol sama Pak Nanang mengenai kewirausahaan itu. Nah, Teteh tuh nanya kalau misalkan konsep reseller itu harus kayak gimana sih secara Islam kayak gitu kan. Nah, sempat juga nanya sama Pak Nanang kayak gitu. Terus Pak Nanang jawab, maksudnya nanya konsep yang Teteh lakuin tuh kayak gimana. Teteh jelasin, terus Pak Nanang ngasih pandangan. Beliau bilang maksudnya kalau kita jadi reseller, jadi tuh kita kan otomatis, maksudnya kalau reseller sekarang gitu ya, pada umumnya kita tuh posting salah satu produk yang emang fotonya itu dari si agen, misalkan ya dari agen. Nah kita posting tuh, tapi si barangnya itu tuh belum ada kan di kita, istilahnya PO kayak gitu kan, belum ada tuh barangnya di kita. Terus emang si barangnya itu tuh bukan milik kita kan kayak gitu. Nah kita udah posting sama katalog yang diambil dari si agen, terus dicantumin juga nominal harga dari sana, terus yang udah ditambah sama kita. Jadi misalkan harga dari agen 20.000, terus kita ngambil keuntungan 5.000, jadi 25.000 kan ditulis di status kita. Nah itu tuh gak boleh, kata bapak tuh, ini gak boleh. Jadi kalau misalkan kita mau kayak gitu, kita kan hanya sebagai istilahnya kalau disebut karyawan lah di agen itu, sebagai reseller yang hanya membantu mempromosikan. Jadi kita tuh nggak boleh ngambil keuntungan sendiri. Ya udah aja kita ngebantu ngepromosiin. Kalau misalkan ada yang beli, langsung chat ke admin agen, langsung nanti si admin agen itu yang akan ngasih tip ke kita. Jadi bukan kita yang ngambil keuntungan sendiri dari produk itu, kayak gitu katanya. Karena kan bukan milik kita gitu si barangnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi Teteh ngambil keputusan dari asalnya Teteh reseller, jadi ngambil keputusan jadi punya bisnis sendiri tuh karena mungkin jadi reseller tuh masih ragu ya Teh, masih dipertanyakan antara boleh atau enggaknya, meskipun ya nggak boleh gitu kan. Jadi Teteh mengambil keputusan buat buka bisnis sendiri gitu ya Teh. Jadi emang bukan nggak boleh sih kalau jadi reseller, ya boleh aja. Cuman emang kalau misalkan secara syariah yang Teteh udah ngobrol gitu ya sama Pak Nanang, ya kayak gitu prosedurnya harus seperti itu, mau nggak mau kayak gitu. Nah tapi setelah Teteh pikir, maksudnya ya udah kan Teteh juga belum punya konveksi kan, terus ya cari-carilah di situ. Teteh mulai pikir, makanya cari channel, terus ketemulah salah satu konveksi hijab yang emang udah gede juga konveksi tersebut. Itu tuh udah jadi supplier produk hijab ke Bandung kalau nggak salah. Itu konveksi gede. Nah di situ
teteh mulai tanya-tanya di situ bisa nggak, maksudnya kalau misalkan kita ikut kerjasama buat bikin produk, dan di sana menerima karena memang di sana tempatnya kayak gitu, tepat katanya gitu. Kalau juga bisa, kita nggak perlu, maksudnya untuk bahan sendiri pun kita nggak perlu cari-cari sendiri ke toko bahan gitu. Jadi kita tinggal di sana juga udah disediain bahan kayak gitu. Nah jadi ya udah kita mutusin ya udah Bismillah itu dengan modal seadanya waktu pada saat itu, Bismillah aja kayak gitu. Mencoba dan alhamdulillah sampai sekarang udah 1 tahun sih alhamdulillah. Semoga sukses lah, semoga bisnisnya sukses terus, amin. Amin. Nah terus kayak apa sih langkah teteh, misalnya gini teh, kita tuh mendirikan, contohnya gini, siapa tahu teman-teman di rumah itu kayak mendirikan bisnis tapi di tengah-tengah itu kayak ada kendala gitu. Contohnya kayak sekarang nih, pandemi COVID-19 itu kan sangat ngaruh ya teh sama bisnis. Gini. Terus cara teteh buat bertahan pas tetap ngejalanin bisnis teteh tuh kayak gimana? Meskipun sekarang rintangannya terhalang oleh pandemi. Nah kalau kayak gitu sih bukan teteh aja mungkin ya, banyak pengusaha-pengusaha lain yang udah besar kayak gitu pasti juga mereka merasakan, apalagi teteh yang misalkan pemasarannya masih, lingkupnya masih kecil, terus emang belum banyak dikenal juga, tapi ya merasakan juga sih, cuman balik lagi ke rezeki ya, ke rezeki kita masing-masing, karena gak ada yang tahu kan rezeki kita kayak gimana. Meskipun di luar sana banyak nih yang jualan kerudung dan kita juga jualan kerudung sama, tapi kalau misalkan rezekinya udah buat kita mah ya udah kayak gitu, karena kan yang menggerakkan hati pembeli itu kan hanya Allah ya, bukan meskipun kita upload si katalognya sebagus apapun, captionnya sebagus apapun juga, kalau misalkan Allah nggak menggerakkan hati si pembeli itu tuh gak bakal beli ke kita kayak gitu. Ya, intinya berusaha, terus berdoa juga kayak gitu, dan mau belajar juga sih, jangan mudah putus asa kayak gitu, diulik lah istilahnya, maksudnya mengevaluasi diri. Dan teteh juga maksudnya sampai sekarang masih harus banyak belajar banget, karena ya teteh bilang juga usahanya juga masih kecil, belum bisa dibilang sukses atau pengusaha kayak gitu, enggak, tapi teteh bisa maksudnya diundang buat di sini tuh kemarin azam gitu ya, maksudnya malu juga kayak gitu, kirain ada salah satu pengusaha yang emang udah gede kayak gitu kan usahanya, dan tapi ternyata maksudnya ya udahlah nggak apa-apa, istilahnya berbagi pengalaman aja sih ini mah, karena kan mungkin teman-teman semua juga di Hima udah ada ya yang jadi reseller yang lebih maksudnya pemasarannya lebih luas, cuman ya itu hanya berbagi pengalaman aja sih kayak gitu. Mau inovasi sih. Waktu itu pernah pas tahun baru ya, masih inget pas tahun baru 2021 itu tuh teteh sempat ngalamin yang barang itu numpuk, ada salah satu kerudung yang emang masih numpuk belum terjual kayak gitu. Udah bingung kan, maksudnya kita tuh harus udah muterin modal kayak gitu kan, tiba-tiba barang masih banyak kayak gitu. Terus pas malam tahun baru itu nggak tahu kenapa teteh tuh kebangun tengah malam, nggak tahu tiba-tiba bangun, terus ya udah istilahnya pengen sholat kayak gitu kan. Nah di situ tuh nggak minta apa-apa, intinya ya pengen dilancarin segala urusan kayak gitu kan. Nah setelah itu pas paginya itu teteh tuh udah janjikan sama salah satu teman teteh yang partner bisnis teteh itu. Tapi sebelumnya teteh tuh datang ke kondangan dulu, Nah, undangannya itu undangan mantan ya. Undangan mantan teteh tuh pas tanggal 1 Agustus teteh tuh datang hadir ke undangan mantan teteh. Udah, tapi mantan udah lama SMP, cuma ya biasa aja gitu kan. Udah datang, biasa kan prasmanan kayak gitu, makan. Nah pas teteh beres makan, teteh tuh dapat WA dari saudara teteh yang di Depok. Saudara teteh yang di Depok tuh ngechat teteh, dia bilang ada salah satu temennya yang emang pengen beli kerudung.
lihat story saudara teteh itu yang ngepromosiin. Terus dia tuh malu katanya buat ngechat teteh, makanya lewat saudara teteh itu dia chat pengen beli kerudung pasmina, tapi pengen semua warna. Di situ teteh kaget, maksudnya gak disangka-sangka gitu ya. Kita tuh udah bingung pengen ini gimana barang supaya habis kayak gitu, tapi Allah tuh punya rencana lain dengan, maksudnya cuma 1 hari gitu, itu tuh si barang itu bisa langsung habis dan tanpa gak diduga itu orangnya yang gak kita kenal gitu, dia tuh ngeborong semua kerudung yang ada, yang tersisa gitu. Berapa kerudung ya waktu itu? 10 kalau nggak salah, 10 kerudung dia beli kayak gitu. Makanya alhamdulillah banget kayak gitu ya. Intinya teteh belajar, maksudnya ya udah kita berusaha aja, berusaha berdoa, selebihnya ya kita pasrahin aja sama yang di atas kayak gitu, karena kan yang menggerakkan Allah sendiri kayak gitu sih. Pengalaman yang nggak diduga itu. Oke Teh, nah pasti nih ya, aku juga pernah ngerasain ya Teh, kayak kalau pengen mulai berbisnis itu kan kayak takut, nggak percaya sama diri sendiri, kayak tadi pengalaman Teteh, takut nyisa barangnya, takut nggak habis, takut nggak ada yang beli gitu kan, nggak yakin kayak diri sendiri tuh bisa nggak ya jualan. Ngeyakinin diri sendiri itu menurut Teteh itu gimana gitu caranya? Ngeyakinin diri sendiri bahwa gitu bisa, jangan dulu negatif gitu, pikirannya jangan negatif, jangan gimana ya, pikiran tuh jangan ngerasa takut banget tapi belum dicoba gitu. Cara dari Teteh gimana? Ya ngalamin Teteh juga, maksudnya pernah ada di fase itu, pernah banget. Berapa kali Teteh gagal, maksudnya bukan gagal sih, pernah ketipu juga, pernah ya ketipu juga pernah waktu itu. Cuma ya itu dia tadi, jadi gimana ya, kalau kita ngejalaninnya sesuai yang kita suka itu beda sih, beda, maksudnya beda. Jadi kalau misalkan kita belum sebelum kita mau usaha kayak gitu, Teteh juga banyak nonton YouTube, salah satu pengusaha ada, dan satu psikolog itu Teteh pernah nonton Analisa Widyaningrum, salah satu psikolog di mana tuh, di Yogyakarta. Beliau lulusan S2 di UGM dan juga beliau itu sebagai CEO APDC Indonesia, yang mana itu tempat layanan mental kesehatan manusia. Nah, beliau itu cuma mengatakan kalau misalkan kita mau memulai bisnis itu, jadi harus tentuin dulu passion kita, karena kan passion sama hobi itu berbeda ya menurut dia. Jadi kalau misalkan passion itu tuh ketertarikan kita terhadap sesuatu yang emang kita tuh merasa terus penasaran buat mencarinya, terus gak ada merasa puasnya kayak gitu, terus enjoy aja gitu ngejalaninnya, tanpa misalkan kita mau laku nggak laku juga ya udah nggak apa-apa kayak gitu, karena kan kesenangan kita ada di situ. Nah, beda lagi kalau misalkan hobi. Kalau hobi kan istilahnya ada jedanya. Memang monoton hanya itu saja kan, kita nggak bisa nge-explore kayak gitu, nggak bisa nge-explore buat mencari inovasi apapun. Misalkan kita hobi bersepeda, ya udah kita bersepeda aja kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan kita passionnya misalkan di fashion, ya udah kita tuh cari fashion kita dulu di mana, kita sukanya tentang hal apa, terus lihat pangsa pasarnya itu kebutuhannya apa kayak gitu. Jadi sesuai apa yang kita sukai aja sih kalau menurut Teteh, kalau misalkan mau ngejalanin bisnis. Karena kalau misalkan sesuai passion itu kerasa sama Teteh, maksudnya jadi ya udah enjoy aja gitu ngelakuin, mau laku nggak laku juga ya udah, karena suka ya udah dijalanin kayak gitu, mau sesibuk apapun nyempetin istilahnya kayak gitu. Intinya cari dulu apa yang kita suka, baru perlahan kita juga belajar banyak nonton YouTube lah kayak gitu. Teteh juga banyak belajar nonton YouTube kayak gitu. Pernah nonton ini Adinda Amira, kan dia juga pembisnis juga ya, pembisnis muda. Adinda Amira, dia salah satu owner Kumerona sama
Meira, hijab Meira. Nah di situ teteh juga banyak belajar dari beliau kayak gitu. Sebelumnya juga teteh takut, itu juga ngeberaniin diri aja buat itu modal sendiri. Tapi alhamdulillah setelah dijalanin juga, maksudnya senang-senang aja karena itu sesuai kesukaan kayak gitu. Jadi wajar ya Teh kalau misalkan kita mau mulai bisnis tuh kalau ada rasa takut tuh wajar. Cuman jangan bikin ketakutan itu tuh jadi bikin kita gak mencoba gitu, gak mau mencoba sama sekali karena takut. Ya iya betul kayak gitu. Karena kalau misalkan kita nggak mencoba, kita nggak tahu potensi kita sampai mana, ya kan kayak gitu tuh. Kalau setelah kita mencoba, kita tahu potensi kita di mana, kelemahan kita di mana, kan kita bisa perbaiki ke depannya. Terus aja evaluasi kayak gitu. Sampai sekarang juga teteh masih banyak evaluasi, masih harus banyak belajar kayak gitu. Oke, boleh dong Teh minta kiat-kiat buat mahasiswa yang mau mulai bisnis. Kalau kiat apa ya? Kalau kiat-kiat tuh sebenarnya gak ada ya. Maksudnya sampai sekarang juga teteh masih banyak belajar, masih harus tahu gitu kiat-kiat yang itu apa. Karena banyak kan di luar sana yang udah usahanya sukses kayak gitu. Teteh tuh cuman maksudnya masih merintis lah istilahnya kayak gitu, hanya modal nekat dan berani aja kayak gitu untuk memulai bisnis ini. Cuman dengan itu intinya yaitu tadi percaya diri aja kayak gitu, percaya diri aja. Kalau sepengalaman teteh sih ya intinya percaya diri, terus kenali dulu passion kita tuh di mana kayak itu, passion kita tuh di mana. Jadi jangan ngelakuin suatu hal bisnis yang emang kita tuh nggak suka dengan bisnis itu, karena nanti pada saat penjualan kita menurun atau penjualan kita banyak yang mengkritik, itu tuh pasti jadi kena mental kita sendiri, jadi nggak mau ngelanjutin kayak gitu. Nah intinya kenali dulu passion kalian dulu di mana, terus percaya diri lah intinya kayak gitu. Terus pertimbangin juga kalian kalau misalkan mau menjual salah satu produk itu tuh apa ciri khas yang akan diberikan oleh kalian untuk pangsa pasar kalian. Karena kan sekarang bisnis itu udah banyak ya, mulai dari makanan atau produk-produk lain tuh udah banyak banget kayak gitu. Jadi istilahnya kuatin mental, percaya diri, kenali passion, itu aja sih kalau sepengalaman teteh itu. Dan intinya mau berusaha lah gitu. Jadi fashion kita tuh sangat ngaruh ke bisnis ya. Jadi contohnya kalau kita ngediriin bisnis, membuka bisnis, tapi fashionnya bukan itu. Contohnya gini deh, aku buka bisnis baju, tapi fashion aku bukan di baju, itu ngaruh banget ya Teh. Ngaruh gimana? Perkembangan bisnis. Jadi contohnya gini, aku membuka bisnis baju nih, tapi fashion aku bukan di baju, aku cuman karena asal-asalan gitu, iseng-iseng gitu, iseng-iseng jualan baju, berarti itu ngaruh banget ya Teh ke perkembangan bisnis gitu. Iya ngaruh, tapi balik lagi ke apa sih kata Sunda nama milik ya. Kalau misalkan kita mau jualan baju tapi passion kita bukan di baju, ya kalau misalkan di pertengah perjalanan ternyata si bajunya itu laku keras kayak gitu kan, siapa tahu gitu kan, jadi bisa mengolah. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan kita ngejalaninnya sesuai passion, mau gimana pun si bisnis kita istilahnya kayak gak laku terus dinyinyir sama orang lain, itu mental kita tuh udah kuat, ya nggak apa-apa, orang aku suka gitu kan. Kalau misalkan gak sesuai passion tuh nanti bakal kenanya tuh mental kayak gitu sih kalau menurut teteh ya. Gak tahu kalau menurut pengusaha sukses lainnya kayak gitu. Sejauh yang teteh pelajari, yang pernah teteh kayak gitu sih mengenai itu. Karena menurut analisa Widya Ningrum mengenai psikologi itu juga, beliau bilang kalau misalkan hobi itu bisa dibilang bukan passion ya, tapi hobi itu berpotensi jadi passion, dan dari passion itu bisa dikejar sebagai profesi. Karena kan kalau hobi itu tuh biasanya mengeluarkan uang, sedangkan passion itu bisa jadi investasi kita untuk menghasilkan uang kayak gitu. Terakhir nih ya Teh, Teteh itu kan bisnis sambil kuliah nih. Terus sebelumnya juga dari SMA Teteh
eh, mencari ilmu sambil mencari uang juga gitu. Pengen tahu dong cara Teteh meluangkan waktu meluangkan waktu untuk kuliah, keluarga, sama bisnis tuh gimana tuh? Kalau membagi waktu itu mengalir aja sih sebenarnya. Jadi gimana ya? Kalau dari SMA ya, kalau SMA sendiri Teteh ya karena dekat kan rumah, cuma SMA tuh 30 menit lah dari rumah. Udah mulai jualan tuh kelas 2 SMA. Itu udah bawa-bawa makanan ringan lah ke sekolah, satu kresek gede itu. Ya seneng aja gitu ngelihat teman-teman makan makanan dari kita. Itu bisa sambil kan sekolah bisa, jualan bisa, dapat uang bisa kayak gitu kan. Jadi sekali mendayung 10 pulau terlampaui istilahnya kayak gitu. Nah, pas kuliah itu mulai agak mikir, maksudnya kan jauh dari rumah juga, terus produk-produknya banyak yang ada di rumah kayak gitu. Jadi ya keteteran sih ada, karena kan dari awal juga nggak nge-manage banget ya, Teteh nggak tahu, cuma ngejalanin sesuai kesukaan aja. Nah mulai mikir tuh pas kuliah. Jadi pas kuliah itu pokoknya Teteh bilang, maksudnya pas pemasaran itu tuh ada yang Teteh bawa, yang Teteh nyuruh, maksudnya ke keluarga Teteh ya ngambilin salah satu barang di rumah kayak gitu. Atau ada yang memang kalau misalkan nggak ada, Teteh janjiin aja ke customernya, misalkan nanti ya barangnya kayak gitu. Emang udah ada barangnya, cuman nanti kalau misalkan saya pulang diambil kayak gitu, ngasih pengertian. Nah kalau masalah keluarga, kalau pas kuliah alhamdulillah hubungan baik ya. Jadi pokoknya setiap minggunya itu selalu nelpon lah kayak gitu. Atau setiap minggunya Teteh juga suka pulang kayak gitu. Karena lah dekat, Dharma Raja Jatinangor 2 jam. 2 jam naik mobil umum kayak gitu. Terus ya gitu aja, mengalir aja sih sebenarnya, nggak ngerasa terbebani. Nah makanya itu Teteh tuh butuh partner yang ada di sana itu karena apa ya? Karena itu tadi, biar ada yang kalau misalkan Teteh nggak pulang tapi dia stay di sana kayak gitu. Oke, Teteh gitu. itu pertanyaan terakhir ya yang tadi. Terus aku juga ucapin makasih sama Teteh udah ngeluangin waktunya buat nyeritain pengalaman Teteh, cerita Teteh. Jujur diri aku sendiri aja termotivasi gitu Teh. Termotivasi, nggak boleh takut, karena aku juga orangnya takut ya Teh. Apa sih namanya? Takut mencoba, takut memulai, sama nggak yakin sama diri sendiri. Dan setelah dengerin cerita Teteh, semoga diri aku sendiri dan teman-teman yang nonton acara Fokus semoga termotivasi dan makin semangat lagi gitu. Jangan takut memulai. Benar ya Teh? Iya, karena Teteh juga dapat salah satu apa sih? Bukan petua ya, kayak dari Helmi Yahya, tahu Helmi Yahya? Ya dia cuma bilang jadi jangan sia-siain lah umur kita tuh, apalagi umur kita lagi produktifnya ya. Jadi beliau cuma bilang pokoknya umur di bawah 20 tahun itu kita mestinya banyak belajar. Terus umur 20 sampai 30 itu kita harus banyak bergaul sama orang-orang hebat, misalkan ya orang-orang pintar, orang pintar dari berbagai bidang lah intinya kayak gitu. Terus banyak banyak sharing sama orang-orang yang udah berusaha kayak gitu. Terus usia 30 sampai 40 itu kita harus udah bisa bikin usaha kayak gitu. Apapun yang kita suka. Nah, 40 sampai 50 itu kita udah fokus di usaha itu sendiri. Udah mau mengembangkan gitulah. Terus umur 50 sampai 60 tuh dari usaha kita itu tuh harus bisa invest ke anak-anak muda ya. Siapa tahu kan nanti kita umur 50-60 tuh udah punya anak atau cucu kan. Nah, kita invest ke mereka, terus usia 60 tahun itu waktunya kita istirahat. Jadi sebenarnya sih Teteh juga motivasi itu hanya sama orang tua sih. Maksudnya ngelihat orang tua kan semakin hari tuh maksudnya energinya itu bakalan berkurang terus kan, gak bakal selamanya energinya itu bakal on point terus kayak gitu. Nah Teteh tuh pengen masa tuanya orang tua Teteh tuh ya udahlah istirahat kayak tuh, melihat anaknya udah
gak usah mikirin apa-apa. Pengennya kayak gitu, amin, biar semuanya juga lah kayak gitu ya, pengen ngebahagiain orang tua ya. Nah, semoga teman-teman di rumah juga yang nonton gitu, yang punya niat buka bisnis, jangan takut memulai berbisnis, harus yakin, sama jangan lupa berdoa juga ya Teh. The power of doa. Sebelum penutup, Teteh ada yang mau disampaikan atau memberi pesan atau motivasi ke teman-teman? Apa ya, kalau motivasi sih itu mah gimana pribadi masing-masing ya, karena kita mah maksudnya sesuai pengalaman aja. Jadi kalau motivasi itu emang iya jadi pemicu, cuma yang menggerakkan kembali itu kembali kepada diri sendiri kayak gitu yang akan menjalankan. Tapi pesan Teteh mah intinya kita harus mau berusaha, harus mau mencoba, karena usia seumuran itu produktif lah, maksudnya masih produktif buat melakukan hal apapun. Jangan takut gagal, kan kata Shirley juga ya yang waktu itu yang pas webinar di Exyar itu, karena ketakutan anak muda zaman sekarang itu kan takut gagal ya, takut sama omongan orang lain. Nah itu tuh usia 20-an itu tuh sudah memasuki fase itu. Emang benar ngerasain sama Teteh sekarang umur 24 tahun mau 22, itu tuh kayak ya gitu, takut sama omongan orang lain. Jadi kita harus percaya diri, kita harus gali potensi, sama kita bergabunglah sama orang-orang yang membuat positif buat diri kita sendiri, agar kita juga perlahan belajar terus mengevaluasi diri gitu. Mau belajar intinya. Baik, sekali lagi terima kasih sama Agus yang udah nyempetin waktu, yang udah berbagi pengalaman, dan makasih juga ke teman-teman yang udah nonton Fokus dari awal sampai akhir. Semoga acara ini tuh sangat bermanfaat bagi kalian. Amin. Dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman follow akun Instagramnya Teh Agus atau akun Instagramnya Solehah Store ya Teh. Siapa tahu kan teman-teman Gimana? di situ ada tertarik. Ya siapa tahu gitu kan teman-teman tertarik sama produk Teteh. Jadi jangan lupa iya. Solehah Store 24 ya Teh. Iya, Solehah Store 24. Promosi. Jangan lupa follow guys. Oke, sekali lagi makasih ya Teh udah nyempetin waktu. Mohon maaf bila aku banyak gimana ya, banyak salah, malah banyak nanya. Enggak. Pokoknya makasih juga motivasinya, pesannya, pengalamannya yang bikin aku juga jadi semangat gitu. Jadi nggak takut lagi gitu, jangan takut lagi. Pokoknya makasih banget sama Teteh. Ya, sama-sama. Makasih juga buat kalian kayak gitu. Semangat terus kuliahnya. Lancar juga, sehat-sehat selalu. Ya. Amin. Oke. Sekian acara Fokus, dan mohon maaf bila banyak salah kata. Aku Indi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.